نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. اللهم ارزقنا علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا وأصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. ثم أما بعد، إخواننا بارك الله lana walakum jami'an fi afiyah. Kita lanjutkan pembacaan kitab Al-Qaul Mubin fi Aqtal Musallin karya Al-Syekh Masyhur Hasan Salman hafizahullah ta'ala. Kata beliau hafizahullah, akhta'ul musallin fi salatihim fi safar. تتعدد أخطاء المصلين في صلاتهم في السفر وذلك من خلال تركهم الجمع والقصر المشروعين في حقهم. ووضع شروط للأخذ بهما لم يكن في عليها دليل ولا شبه دليل. Di antara kesalahan yaitu dalam perjalanan safar keluar kota, musafirin meninggalkan salat jamak dan qasar, yang mana keduanya disyariatkan dan itu menjadi hak musafir. Ada lagi yang meletakkan syarat-syarat apabila mau melakukan itu, yang mana syarat-syarat itu tidak ada dalil, bahkan yang menyerupai dalil. Maka tarkul qasr al-jam' baina salatain fi safar. Yusalli ba'dhum fi safari 5 salawat fi 5 awqat duna qasr. Wa haula yatrukuna sunnat an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fi fi'lihim hadha. الثابت عنه القصر والجمع بين الصلاتين. Iya, musafir itu dia sholat 5 waktu pada waktunya tanpa diqasar. Maka mereka telah meninggalkan sunnah Nabi SAW dalam masalah ini. Sebab yang sah dari Nabi SAW salat qasar dan menjamak 2 salat. Qasar yakni memendekkan salat 4 rakaat menjadi 2. Jamak yakni menggabungkan antara salat zuhur dan asar pada waktu zuhur atau asar, dan atau menggabungkan antara maghrib dan isya pada waktu maghrib atau waktu isya. Wa ba'dhum yatruku dzalika li syubahin qamat fi dhihnihi. Sebagian mereka meninggalkan qasar dan jamak karena ada syubhat-syubhat atau alasan-alasan yang ada di otaknya. Di antaranya annal qasra la yajuz illa fi halatil khawf, atau annal qasra aw al jama' la yajuz illa fi safar at-ta'ah kal hajj. Wahada la nasiba lahu min as-sihah. Ini alasan orang-orang yang meninggalkan jamak dan qasar adalah karena
qasar dan jamak itu tidak boleh kecuali dalam kondisi ketakutan. Berarti kalau dalam kondisi aman, kata mereka, maka itu tidak disyariatkan. Alasan yang berikutnya, kata mereka, bahwa qasar dan jamak itu tidak boleh kecuali dalam safar ketaatan seperti haji. Maka dijawab oleh penulis, yang seperti ini tidak sahih. Wala hadza lahu min haitsul adillah. Dan mereka tidak punya dalil. Bal qamat al-adillatu ala khilafih. Bahkan dalil-dalil sebaliknya membantah mereka. Ya. Qala Shinqiti, berkata Syekh Shinqiti rahimahullah, ajma' al-ulama ala mashru'iyyat al-qasr ruba'iyyah fi as-safar khilafan liman syudda. Telah ijma' ulama, sepakat ulama, disyariatkan mengqasar salat yang 4 rakaat dalam keadaan safar, untuk menyelisih orang-orang yang nyeleneh. Wa qala la qasra illa fi khauf. Yang nyeleneh itu mengatakan bahwa tidak ada qasar kecuali dalam kondisi ketakutan. Wa man qala la qasra illa fi safar ta'a khassa. Ada lagi yang beralasan tidak boleh qasar kecuali safar dalam keadaan taat secara khusus. Fa inna aqwalun la mu'awwal 'alaiha 'inda ahli al-'ilm. Perkataan mereka itu tidak ada dalil menurut ulama. Ada lagi yang beralasan anna safar al-an yatimmu fi at-ta'irat was-sayyarat wal-qitarat la masyaqqata fiha. Mereka beralasan tidak mau mengqasar dan tidak menjamak bahwa safar sekarang ini naik pesawat dan naik mobil yang nyaman dan kereta api yang enak dan tidak ada berat sama sekali. Bi khilaf safar qadim, beda dengan safar dahulu. Itu syubhat-syubhat yang nanti akan dibahas, dibantah oleh penulis. Atau annal musafir yaqtadi amaluhu safar ad-da'im, atau musafir kata mereka adalah orang yang selalu safar. Artinya kalau kadang-kadang saja atau jarang-jarang, maka itu tidak boleh mengqasar. Qala Sayyid Sabiq rahimahullah, berkata Sayyid Sabiq dalam kitab yang terkenal Fiqh Sunnah, wa yastabi fi dhalik as-safar fi at-ta'ira aw al-qatira kama yastabi safar at-ta'ah ghairu. Ya, ini disyariatkan jamak dan qasar. Orang yang safar naik pesawat atau naik kereta, atau yang safar dalam kondisi safar taat seperti haji dan umrah, atau safar yang mubah seperti berdagang atau yang lainnya. Wa man kana amaluhu yaqtadi as-safar da'imah, يقتدي السفر دائما مثل الملاح والمكاري فإنه يرخص له القصر والفطر لأنه مسافر حقيقة. Begitu pula orang yang memang pekerjaannya itu safar terus menerus safar, seperti pilot ya, atau sopir-sopir, maka mereka mendapatkan rukhsah, keringanan untuk qasar dan untuk tidak berpuasa di siang hari Ramadan, sebab dia memang musafir secara hakiki. Asuqu hadha li'anni wajadtu wa sami'tu min ba'd masyayikh hadha az-zaman sarafa al-ahkam al-muta'alliqa bis-safar aw ba'dha 'an al-'amal biha. Aku membawakan bab ini
atau masalah ini karena aku mendapati dan mendengar sebagian masyayikh di zaman ini mereka membelokkan hukum-hukum yang berkaitan dengan safar atau sebagiannya untuk mengamalkannya, anil amali biha, untuk mengamalkan jamak dan qasar bihujjah anna as-safara yatimmu al-an biwasitati al-marakib al-haditha, dengan alasan bahwa safar zaman sekarang ini sudah nyaman menggunakan transportasi modern min ta'iratin wa ghairiha, baik pesawat atau yang lainnya. Wa ma hadha bihujjah yajib al-masiru ilaiha, padahal ini bukan hujjah yang harus diterima. Innama huwa ar-ra'i, itu hanya pendapat tanpa dalil. Wal'iyadu billah. Wa nafsi haula anna tashri' Allah subhanahu wa ta'ala li kulli zaman wa makan. Mungkin lupa mereka itu bahwa syariat Allah yang maha suci dari segala tandingan dan maha tinggi itu berlaku di seluruh waktu dan tempat. Wa hatta yarithallahu al-ardha wa man 'alaiha. Ini sampai kiamat. Ini sampai datangnya kiamat. Wa anna alladhi yuqayyadu yukhassas wallahu rasul. Dan sebenarnya dan bahwasanya yang berhak untuk mengikat dan mengkhususkan itu hanyalah Allah dan Rasulnya. Wa kam ahbabtu an yaqra haula qaulullah tabaraka wa ta'ala. Di sini saya bawakan sekiranya mereka mau mendengar firman Allah tabaraka wa ta'ala, wal khayla wal bighala wal hamira litarkabuha wa zina wa yakhluqu ma la ta'lam. Dan kuda-kuda dan peranakan kuda dan keledai yang kalian naiki itu, dan sebagai hiasan untuk kalian. Ini harta yang digunakan untuk perhiasan, itu kuda-kuda. Karena ada orang memelihara kuda dalam rangka untuk hobi. Wa yakhluqu ma la ta'lamun, dan Allah menciptakan untuk kalian yang kalian tidak tahu. Ini konteksnya berkaitan dengan apa? Alat transportasi. Maka Allah menciptakan untuk kalian alat transportasi yang kalian tidak tahu. Apa itu? Mencakup pesawat, mobil, kereta api, helikopter, dan yang lainnya. Itu ya kawan. Jadi masuk di dalam ayat ini, ayat surat An-Nahl ayat 8 ini. Wa yakhluqu ma la ta'lamun. Allah Ta'ala menciptakan apa yang kalian tidak tahu dari alat transportasi, yaitu apa? Transportasi yang modern zaman sekarang. Fahadha Rabbuna subhanahu yukhbiruna annahu yakhluqu ma la na'lamu min markubat. Di sini Rabb kita memberitakan kepada kita bahwa Dia menciptakan apa yang kita tidak tahu dari kendaraan, ghairul mawjuda fi zaman al-wahyi, yang tidak ada di zaman wahyu, yaitu pesawat, ta'irat, wa qatirat, yaitu kereta api, wa sayyarat, dan mobil-mobil, wa ghairuha, dan yang lainnya. Itu ya jemaah. Kemarin kita orang naik kereta cepat waktu perjalanan dari Madinah ke Jeddah. Subhanallah, keretanya itu kecepatan maksimal 300 km per jam. Dan nyaman sekali, gak ada bunyi-bunyi kelotak. Kayaknya relnya itu kayak gak ada putusnya, nyambung terus. Nyaman sekali, empuk sekali, dan gak terasa bunyi-bunyi itu gak ada. Wallah ajib ya. Tapi ya kan, fa'ajaban li haula alaysa dhati min khalqillah. Aneh mereka ini. Bukankah ini semua
yang itu pesawat dan lain-lain itu ciptaan Allah? Am anna Allah la ya'lamu annaha kainah? Ataukah mereka menyangka bahwa Allah tidak tahu bahwa pesawat dan lain-lain itu akan ada? Hasya wa kalla. Tidak mungkin Allah tidak tahu. Wa Rabbuna subhanahu lam yukhbiruna annahu 'inda wujudi ghairi hadhihi al-markubat allati samma lana fil ayah tulghi ahkam as-safar aw taqdim aw takhsis aw tukhassisu. Dan Rabb kita yang Maha Suci tidak memberitakan kepada kita ketika adanya kendaraan-kendaraan yang baru ini, ya, yang disebutkan dalam ayat, kemudian Allah namakan dalam ayat, kemudian menghapus hukum-hukum safar, ya, atau mengkhususkan atau menghapusnya, ya, tidak ada. Jadi itu termasuk itu pesawat dan lain-lain termasuk. Wa subhanallah ya ikhwani, hikmah disyariatkan qasar dan jama' ini luar biasa. Kemudian bagi musafirin, karena walaupun naik pesawat, ya tetap kita membutuhkan itu. Ya sangat bermanfaat buat musafirin. Baik ya jamaah. Fa ahkam safar idzan baqiyah. Maka hukum-hukum safar itu tetap ada sampai hari kiamat, kama hiya ala ahdi Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana itu sudah ada semenjak zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa ta'lamu akhi musalli khata' tadaruk al-qasr fi safar. Dan kau mengetahui akhi, wahai orang yang salat, kesalahan apa ini? Tulisannya enggak jelas. Tadaruk al-qasr fi safar hina ta'lam anna hukm al-qasr fihi al-wujub wa ilayhi dhahab al-Hanafiyyah. Ini ada sebagian ulama seperti mazhab Hanafiyah yang berpandangan wajibnya qasar. Wa rawa an Ali bin Abi Thalib wa Umar radhiyallahu anhuma kama fi al-Awtar. Dan diriwayatkan dari Ali bin Abi Thalib dan Umar, semoga Allah meridai keduanya, sebagaimana dalam kitab Nil Awtar. Wa nasabahu al-Khattabi li madhhabi aktsari ulama'i salaf. Dan Imam al-Khattabi, ini dalam kitab Nil Awtar dijelaskan bahwa Ali bin Abi Thalib dan Umar radhiyallahu anhuma berpandangan wajib qasar itu. Begitu pula Imam al-Khattabi mengatakan bahwa mazhab kebanyakan para ulama salaf dan fuqaha di banyak negeri, wali Umar wa Ali wa ibnu Umar wa Jabir wa ibnu Abbas wa Umar ibn Abdul Aziz wal Hasan wa Qatadah. Dan ini juga mazhabnya mereka semua itu. Wa qala Hammad bin Abi Sulaiman yu'idu man shalla fi safari arba'a. Bahkan Hammad bin Abi Sulaiman berfatwa, orang yang tidak mengqasar ketika safar hendaklah dia mengulang salatnya. Jadi menjadi 2, walaupun dia sudah salat 4, karena dia meninggalkan yang wajib. Jadi ada ulama yang berpandangan wajib mengqasar itu. Wa qala Malik bin Anas yu'idu ma dama fil waqt. Kata Malik bin Anas, Imam Darul Hijrah, Imam Ahlul Madinah, gurunya Imam Syafi'i, Imam Malik mengatakan dia harus mengulang salatnya dengan mengqasarnya selama masih ada waktu. Artinya kalau waktunya udah habis, ya tidak ada lagi kesempatan buat dia. Wal adillatu ala wujub al-qasr katsira. Dan dalil yang menunjukkan wajibnya mengqasar itu banyak. Aqtasir minha ala haditsin wahid. Ada satu hadis. Anna Aisyah radhiyallahu anha qalat, dari Aisyah, semoga Allah meridhoinya, berkata, faradallahu as-salat hina faradaha rak'atain.
fil hadari was safari. Fa uqirrat salatul safar wa zida fi salatil hadar. Perkataan Aisyah radhiyallahu anha ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam sahihnya dan Muslim dan Abu Dawud. Nah, sahih dan Bukhari, Muslim. Apa kata Aisyah ya kawan? Coba renungkan ini ya kawan. Bahwa Allah mewajibkan salat yakni 5 waktu. Ketika mula pertama kali diwajibkan itu hanyalah 2 rakaat saja. Jadi awalnya ya kawan, ketika diwajibkan pertama kali salat itu semua salat itu 2 rakaat. Semuanya subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Semuanya 2 rakaat. Ya. Baik dalam keadaan safar maupun tidak. Setelah itu ada hukum yang baru. Dua-dua itu ditetapkan pada waktu safar dan ditambah lebih dari 2 ketika tidak safar. Itu zuhur 4 rakaat, asar 4 rakaat, maghrib 3 rakaat, isya 4 rakaat. Ketika safar yang 4 tadi itu menjadi 2 seperti semula. Hadis ini perkataan Aisyah radhiyallahu anha ini dikomentari oleh Imam As-San'ani. Siapa yang tahu ya kawan Imam As-San'ani itu siapa? Yang ngarang apa? Yang ngarang kitab apa? Subulus Salam, syarah Bulughul Maram. Imam As-San'ani mengomentari hadis ini. Fi hadzal hadis dalilun ala wujubil qasr fi safar. Hadis Aisyah ini menunjukkan wajibnya mengqasar salat ketika safar. Lianna furidat, sebab kalimat furidat diwajibkan, atau faradat bermakna wajibat, atau furidat yakni wujibat, yakni wajib atau diwajibkan. Wujubuhu madhab al-hadawiyah wal hanafiyah wa ghairuh. Dan yang berpandangan wajib yaitu madhab hadawiyah. Iya. Kemudian mazhab Hanafiyah dan selain mereka. Ini dinukil dari kitab Subulus Salam, syarah Bulughul Maram. Ikhwani, coba perhatikan di sini ya, metode penulis di dalam buku ini. Ini penting buat kita. Bahwa kita kalau menukil dalil tidak cukup dalil saja, tapi sampaikanlah penjelasan ulama. Antum misalnya mengajar apa saja kitab, apakah itu kitab tauhid, apakah itu kitab Sahih Bukhari, Sahih Muslim, apakah itu kitab Bulughul Maram, Riyadhus Shalihin, hendaklah menyertakan apa? Syarahnya. Membawakan syarahnya ulama, penjelasan ulama, supaya tidak keliru. Nah, kalau ulama aja menukil perkataan ulama yang menjelaskan, nah apalagi kita orang. Jadi kita jangan menafsirkan ayat sendiri tanpa rujukan ahli tafsir. Jangan kita menerangkan sebuah hadis seolah kita ini Imam Malik atau Imam Syafi'i tanpa merujuk kepada penjelasan ulama. Begitu ya kawan.
Kemarin saya lihat ada penggalan video mengatakan, tak tahu itu dia itu muslim apa pendeta apa gak jelas. Dia mengatakan ayat yang berbunyi hurimat alaikumul maitatu waddam, yang diharamkan itu adalah bangkai dan darah. Itu bukan darah yang muncrat dari hewan ternak yang disembelih, tapi darah di situ maksudnya pertumpahan darah di antara kalian. Ngawur kok udah ya? Hah? Menjelaskan ayat dari sakunya sendiri. Itu sepakat, itu dijelaskan dalam ayat lain, daman masfuha, itu darah yang muncrat ketika hewan ternak itu disembelih dari lehernya itu. Itu yang diharamkan untuk dikonsumsi. Ditakwil, diartikan jauh, maksudnya adalah pertumpahan darah di antara kalian. Ngawur-ngawur gini garai menyesatkan umat. Orang mana yang arek-arek cilik itu ceramah ngelucu-ngelucu begitu. Itu banyak juga followers itu. Ngawur bisa nih. Saya kira mau ngawur ya. Kita kan ada grup ya ustaz-ustaz. Ada seorang dokter usul fikih di situ. Saya tanya, gimana pandangan antum tentang kuah? Dia bilang, saya kan nanya, apa manhajnya Mu'tazilah atau apa? Dia bilang dia manhajnya ngawur ustaz. Alhamdulillah dah. Sekarang banyak orang ngawur ya. Iya, ngawur itu. Karena Dewi Syuara dibilang surat musik. Ngawur itu enggak ada, itu ulama yang mengatakan demikian. Kemudian jemaah sekalian, Warad al-qailina bil rukhsati aqwaluhum wa hujajuhum. Kemudian Imam As-San'ani membantah ulama lain. Ini biasalah. Di antara ulama ada saling bantah. Itu biasa dalam masalah fikih. Membantah ulama lain yang mengatakan itu hanyalah rukhsah. Ya. Dan dalil-dalil mereka. Sehingga Imam As-San'ani berpandangan wajib qasar itu. Wa kadzalika fa'ala Asy-Syaukani. Wa qala muqarriran ma dzakarnahu. Begitu pula yang dilakukan oleh Imam Asy-Syaukani. Ya ikhwan, imam kayak Imam As-San'ani dan Imam Asy-Syaukani dan juga Imam Syekhul Islam Ibn Taimiyah, Ibnu Qayyim, mereka ini adalah ulama muhaqqiqin. Ulama muhaqqiqin itu adalah ulama yang sudah membaca aqwal para ulama, pendapat para ulama, ya, dan dalil mereka, kemudian mentarjih dari pendapat yang paling kuat, kemudian membantah pendapat yang lainnya. Itulah yang disebut dengan ulama muhaqqiqin. Nah itu. Dan yang semisal dengan mereka itu Syekh Ibn Utsaimin. Atau kalau baca syarah Sahih Bukhari Syekh Ibn Utsaimin, beliau itu insaf, terbuka. Itu bukan hanya beliau kan mazhabnya kan Hambali, tapi kadang beliau tidak menggunakan pendapatnya Imam Ahmad atau Hanabilah. Dia pakai pendapatnya Imam Syafi'i. Kadang pakai pendapat yang lain. Karena berdasarkan dalil yang beliau pandang lebih kuat. Jadi beliau terbuka. Jadi enggak fanatik dengan satu mazhab. Wa qad laha min majmu'i ma dzakarna rujhanul qaul bil wujub. Imam Asy-Syaukani dalam kitabnya yang terkenal Nailul Awtar, ya, mengatakan kita sudah kumpulkan semua. Ini lihat apa yang telah kita sampaikan dari pendapat para ulama dan dalil mereka, maka pendapat yang paling kuat yang mendekati sunnah bahwa qasar itu hukumnya wajib, bukan sekedar rukhsah sunnah, tapi dia hukumnya wajib. Wa qala mu'alliqan ala hadits Aisyah, dan dia mengomentari hadits Aisyah tadi, faman zada fiha kaman zada ala
arba'in fi salatil hadari wa la yasihhu at-ta'alluq bima rawa anha annaha kanat tatim fa inna dhalika la takum bil hujjah fa al hujjah fi riwayatiha la fi ra'yiha. Ini barang siapa yang menambah-nambahi perkataan Aisyah, atau maksudnya menambahi salat qasar menjadi 4 ya bagi musafir, sebagaimana orang yang tidak safar salat duhurnya itu 4 ya, maka yang seperti ini tidak bisa dijadikan sebagai hujjah. Hujjah apa yang diriwayatkan oleh Aisyah ya, begitu ya ikhwan. Coba lihat bagaimana ya para ulama kita, mereka ini benar-benar berpegang dengan dalil sangat kuat dan tidak berpaling darinya. Apabila sudah dalilnya jelas, maka tidak akan diterima perkataan siapapun yang menyelisihinya, walaupun dia ulama. Itu yang menyelisih. Wa dhahaba ilal wujub min qablihima, dan berpandangan wajib qasar yang dibagi musafir selain Imam As-San'ani dan Imam Asy-Syaukani rahimahumullah adalah Syekhul Islam Ibn Taimiyah wa tilmidhuhu Ibnu Qayyim al-Jauziyah. Itu Syekhul Islam Ibn Taimiyah dan muridnya itu Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahumullah ta'ala. Semoga Allah merahmati keduanya. Ikhwan sekalian, antum pernah dengar nggak ada orang yang menghujat Syekhul Islam bin Taimiyah? Pernah? Banyak, terutama online ya. Kenapa Syekhul Islam bin Taimiyah dan juga Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab itu musuhnya banyak? Musuhnya banyak. Dulu dari zaman beliau sampai hari ini. Wa ila sampai kapan Allahu a'lam. Ya kan? Dibilang Wahabi. Bahkan Ibnu Taimiyah dibilang Wahabi, padahal Syekhul Islam bin Taimiyah lahir duluan daripada Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Karena dua ulama ini, yaitu Syekh Islam bin Taimiyah dan Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah, adalah ulama yang bukan hanya menjelaskan yang hak berdasarkan dalil, tapi juga membantah semua firqah sesat. Ya. Dan yang paling lengkap itu Syekhul Islam bin Taimiyah. Masya Allah. Beliau membantah ini siapa? Nasara dan Yahudi. Kitab tebal, bantah habis. Kemudian juga membantah Syiah. Ibnu Taimiyah membantah Syiah 9 jilid. Sama ini ya. Khusus bantah Syiah. Bantah filsafat dalam kitabnya Ar-Radd 'alal Mantiqiyin. Ini tebelnya. Bantah orang-orang filsafat dan teori mereka. Kemudian bantah apa lagi? Sufiyah, cintai nama dia. Dan juga Mu'tazilah, semua firqah-firqah sesat dibantah dengan ilmiah. Dan beliau hafid ayat Quran, hafal hadis. Sampai kata Imam Az-Zahabi muridnya, apabila ditanyakan pada Syekhul Islam bin Taimiyah sebuah hadis dan beliau mengatakan tidak tahu, la arif, aku tidak tahu hadis itu, berarti memang hadis itu dhaif. Diakui sama Imam Az-Zahabi, ilmu hadisnya Syekhul Islam bin Taimiyah. Antum lihat buku Majmu' Fatawa,
Sebenarnya Syekhul Islam Ibn Taimiyah tidak mengarang Majmu' Fatawa begitu, tapi dikumpulkan oleh Abdurrahman bin Qasim dan putranya atau ayahnya. Itu dikumpulkan dari maktutat, manuskrip yang ada, dikumpulin semua menjadi 35 jilid Majmu' Fatawa Syekhul Islam Ibn Taimiyah, ditambah dengan 2 jilid Fihris. Fihris itu apa ya? Daftar isi. 2 jilid, jadi 37 total. Itu karya yang fenomenal ya. Dari situ kita bisa mengetahui bagaimana kuatnya ilmu, dalil ya Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah. Dan semua para ulama, zaman sekarang ini, baik yang meninggal maupun yang masih hidup, itu semuanya membaca bukunya Syekhul Islam bin Taimiyah. Bahkan ada yang menghatamkan buku itu sampai 5 kali, 7 kali gitu ya. 35 jilid itu dihatamkan sampai 5 kali. Syekh Profesor Dr. Ibrahim Ruhaili waktu daurah dia cerita, setiap mau tidur dia itu selalu baca buku Majmu' Fatawa itu sampai ngantuk, baru diletakkan di samping tiap malam. Itulah kebiasaan Profesor Dr. Syekh Ibrahim Ruhaili yang dijelek-jelekkan sama ada seorang Syekhul Islam di Malang ini ya, sama Profesor Sulaiman Ruhaili dijelek-jelekkan dalam masalah udzur bil jahl. Syekh Profesor Dr. Ibrahim Ruhaili itu profesor akidah. Tiba-tiba ada orang dari Malang membantah Syekh Ibrahim Ruhaili dalam masalah udzur bil jahl. Saya bilang sama murid-muridnya, suruh dia, gurumu itu ngarang tentang udzur bil jahl dalam bahasa Arab. Nanti akan saya bawa ke Syekh Ibrahim karena jawaban. Jangan mengkritik saya naik udele ya, mengkritik Profesor Doktor Syekh Ibrahim dikritik, Syekh Sulaiman dikritik, Syekh Albani dikritik. Ini Syekhul Islam dari Malang, gak jelas ini mana karyanya ya. Ikhwan, seorang itu talib, hendaklah dia tahu diri ya ikhwan. Jangan dia membantai para ulama seolah dia itu alim kabir. Siapa yang ngakui ulama? La haula wala quwata illa billah. Dan banyak yang tertipu ya, banyak yang tertipu. Allah musta'an. Kemudian menjelek-jelekan ulama. Ketemu saya pertama kali, saya kira mau apa, bicarakan apa, sahib. Tiba-tiba dia langsung, Profesor Sulaiman sudah tobat ya dari udzur bil jahl. Loh, kamu ini siapa? Ya, astagfirullah. Yang mana kalimat yang menunjukkan dia tobat? Coba sini. Terus dia kirim, saya tanya, kamu paham gak ini? Bisa bahasa Arab kamu? Gak bisa. Astagfirullah. Lah kok mengatakan itu Syekh Profesor Dr. Sulaiman Ruhaili rujuk dari udzur bil jahl. Allah musta'an. Profesor Dr. Ibrahim Ruhaili itu dosen di Jamiah Islamiyah pasca sarjana, dan dia ngajar di Masjid Nabawi, dan dia juga ngajar di Masjid Kuba, yang di situ ada Profesor Dr. Sulaiman Ruhaili. Mereka itu ulama Ahlul Madinah yang disegani, yang diakui keilmuannya. Kita orang ini wailib al-ilm, kita orang ini berdakwah aja, mendakwai orang-orang. Kita orang Indonesia yang tidak mengerti tauhid. Kalau ada misalnya terjerumus ke dalam syirik, jangan divonis dulu orangnya. Memang perbuatannya syirik, ya kita sepakati ya.
Tapi apakah orangnya kafir murtad? Terus ente kafirkan? Tidak boleh ya. Karena harus ditegakkan dulu hujjah pada dia. Dan tidak ada lagi syubhat. Ada syarat-syaratnya. Jangan langsung bilang kamu kafir, murtad. Coba ngomong kayak gitu sama. Ada seorang yang melakukan ritual kayak gitu. Kamu murtad. Kira-kira diapain orang itu ya? Didakwai dulu kan, dengan cara yang baik. Ada seorang dai dari Kuwait, kalau nggak salah dari Kuwait, datang ke Aceh. Ada seorang ikhwan dari Aceh ngasih tahu saya, katanya di Aceh itu banyak orang-orang yang meyakini jimat-jimat itu, banyak jimatnya. Kemudian dia diberitahu sama Ustadz Salafi itu, Syekh, di kampung kami ini banyak orang sufi dan suka jimat-jimat. Apa yang dilakukan oleh Syekh ini patut ditiru ya kawan. Dan dia sudah persiapan bawa duit banyak dia. Dia datang ke masjid, dikumpulkan orang kampung itu. Judulnya bagi-bagi uang. Silakan dibawa jimat-jimatnya semuanya. Kamu masih punya jimat? Sini, tak kasih duit. Saya minta jimatnya. Dikasih duit ya kawan. Orang kampung itu masing-masing yang bawa jimat. Setelah mereka senang, baru dinasehati, tidak boleh pakai jimat-jimat ini. Dibawakan dalilnya, terus dikasih makan, terima mereka. Tapi kalau ente datang ke sana kafir ente, lu ya keluar rencongnya ya. Jangan dikafirkan dulu, tapi didakwai dulu dengan cara yang baik. Paham ya kan? Rasulullah SAW ketika punya tetangga Yahudi, pemuda Yahudi yang baik sama Nabi, ketika mau meninggal didatangi sama Rasulullah SAW dan diajak masuk Islam. Coba kalau ketika didatangi, kamu kafir, murtad, ya memang dia Yahudi, tapi Rasulullah mengatakan, Islam, masuklah ke dalam Islam. Terus si pemuda ini lihat bapaknya. Terus kata bapaknya, ati Abul Qasim, taatilah Abul Qasim. Maka orang ini masuk Islam, pemuda Yahudi. Jadi kita mendakwai orang itu sampai menjelang wafatnya. Jangan sekonyong-konyong mendapati orang musyrik gitu. Lu, ya kegeran ya akhi. Ada caranya dakwah. Demikian ya ikhwan, mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat. Insyaallah kita akan sambung lagi di lain kesempatan biidznillah ta'ala. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.